Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung Mindumati Rahayu. Ya, hari ini menjelang subuh ya. Kita habis melakukan sahur bersama. Kita mengadakan bincang-bincang sejenak ya. Jadi ini kan, kita memperkenalkan diri dulu. Saya Dadan dari Magelang. Saya dari Ponorogo. Kang Anton ya. Ya, Kang Anton dari Ponorogo. Kulo Aji saking Kartosuro. Oh iya. Oke, kita ini kan. Ini timbul pertanyaan ini kan. Kalau saya sendiri dari Magelang ya cukup jauh. Nah, Kang Anton dari Ponorogo, Kang Aji sini dari Surakarta ya. Ini niatnya itu bagaimana kan? Kok kayaknya gak ada bosannya ya kita kemarin ini kan? Iya, gak ada. Iya, malah ketagihan sebenarnya. Ya. Karena kalau saya pribadi ini ya sebenarnya kesini itu malah pengennya itu hampir setiap hari karena jarak terlalu jauh, perjalanan itu sekitar 4 jam, paling cepat 3 jam. Jadi, motor lagi kan? Ya, sepeda motor itu. Itu ya agak ya mungkin nggak terlalu sering-sering lah karena jauh itu. Sebenarnya kalau secara batin dan secara nafsu saya itu ya pengennya setiap hari kesini karena kan ya masih mengurusi di lingkungan ya keluarga dengan harus bijaksana ya. Iya harus bisa membagi lah. Ya alhamdulillah. Kalau gini Kang, ini saya pengalaman baru kan, saya itu kesini itu menurut saya kan agak lama. Saya cuma menyimak di YouTube. Jadi kesannya itu begini, kok lama kesana ternyata itu gimana ya, sifat-sifat yang dulu belum pernah saya punya itu kok kayak alami. Iya ya, artinya sifat-sifat dulu kan mungkin ada sedikit ke arah kelemurkaan, sifat pemarah, emosi, ada yang hal-hal yang tidak mengenakan untuk orang sekitar. Lalu kan merasakan ada perubahan ya secara alami. Kalau sering kesini ya perubahannya banyak. Dulu kan saya agak lama enggak kesini. Itu kok tak rasa-rasanya kok aku kok koyong ini kok Arab kok kembali yang dulu gitu, perasaannya kayak gitu. Ya terus gimana caranya ya harus, kalau bisa ya harus sering-sering kesini. Jadi ya memang begini kan, kita kalau untuk urusan dunia ya kayaknya nggak ada habisnya kan? Iya betul itu. Kayaknya ya bahasanya penghasilan misalkan 3 juta, nanti kalau sudah 5 juta cukup. Nanti sudah 5 juta, kayaknya 10 juta nih cukup. Nggak ada habisnya kan? Udah dapat 10 juta, pengen 50 juta. Iya betul. Nah itu sifat-sifat apa ya? Sifat hawa nafsu nih Bu. Ya alhamdulillah di sini kita sudah sudah cukup lama mendapatkan bimbingan langsung dari Pak Dewi Togo secara rohani ya. Jadi ketika kita ini agak lama misalnya, ini kan ada rasa yang kurang gitu loh. Sehingga seperti ada magnet gitu loh, panggilan jiwa kita kan. Ya memang kan, ketika sudah sambung ya, kalau memang niatnya benar-benar ingin mengasah jiwa kerohanian kita di tempat itu, insya Allah ini kan sifat buruk itu akan berubah sendiri. Ya seperti itu. Kalau Kang Haji sendiri bagaimana kan?
Kalau saya pribadi itu kan gini Kang, awalnya ceritanya saya kesini itu sebagai pasien toh, Kang. Oh, Nah, sebagai pasien dengan ya beragam keluhan gitu. iya. Ya setelah ketemu dengan Pak D, kemudian dikasih wejangan, kemudian saya coba terapkan wejangan-wejangan tersebut. Ya lambat laun keluhan-keluhan yang ada pada saya itu saya rasa kok berkurang, walaupun belum 100%, artinya terutama dalam hal emosi itu emang agak-agak susah saya. Kadang emosinya Temperamen ya gitu ya. temperamen, terutama mungkin ya malah temperamennya itu lucu dengan keluarga gitu loh Kang. Nah ini ya akhirnya karena saya butuh bimbingan, terutama itu Kak, bimbingan spiritual, karena keluhan-keluhan yang saya alami juga itu menyangkut hal-hal spiritual yang mungkin kalau dijelaskan panjang gitu. Jadi ya artinya kalau orang Jawa itu ngangsu kanggo Kang, ngangsu kanggo, jadi ya saya mencoba sedikit-sedikit gitu loh Kang, mengurangi gitu Kang, dan alhamdulillah yang saya rasakan ya bisa mengurangi emosi-emosi tersebut dan ketenangan hati Kang gitu Kang. Ya di sini kan Pak D. Togo mengajarkan ya, metodenya itu kan dalam mengolah daya cipta, rasa karsa. Nah itu ketika kita menjalankan dengan kemurnian kan, artinya ya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, itu insya Allah secara alami kan. Saya pun dulu temperamen, kadang-kadang pikiran ini kok enggak ketika menghadapi masalah ini solusinya seperti apa. Nah di sini kalau pengalaman saya pribadi, artinya ada kaitannya dengan jenengan gitu, Haji. Itu memang nyata. Dalam kasunyatan itu ya kok bisa begini ya, bukan berarti ini dengan diri sendiri ya, tapi kasunyatanya kan. Dan itu secara tidak langsung itu orang-orang sekitar, yang orang terdekat kita, anak, istri itu mereka pun merasakan, ternyata ini ya suamiku, ayahku ini kok banyak perubahan dan ini nyata fakta. Dan itulah manfaat dari pengolahan jiwa, pengolahan rohani, bimbingan yang diberikan oleh Pak D. Togo. Ya ini kan, alhamdulillah kita menemukan seorang guru pembimbing yang benar-benar bisa mengarahkan secara tepat kan. Kalau benar ya semua benar kan, konsep itu tidak ada yang salah. Tapi penernya itu kita cari penernya, ya kan. Nah untuk pener itu kan harus dengan laku. Nah di sini ya kita pun barusan kan laku ya, laku Raja Kusi ini kok ya. Nah itu yang kemarin ada Sabdo Gunung Geni, yang barusan juga dengan baru ini kan melaksanakan Kang Haji sudah, Gunung Geni sudah, ya kan, sama Kang Moksan sudah ya. Gitu kan. Jadi ketika kita ingin menjalani dunia spiritual ya tidak cukup hanya dengan konsep, tapi harus dengan laku-laku. Ya, saya lihat kan banyak yang melakukan konsep-konsep atau di sana itu. Kalau di sini menurut saya bukan lagi konsep saja, yo praktek juga, dan dibuktikan juga. Terus buktinya ya kenyataan juga. Ya itu. Ya saya sendiri, saya pribadi, saya itu kemarin kan semenjak corona itu ya pusing saya ya. Dibilang pusing ya nggak hanya pusing-pusing kelas ringan, itu kelas-kelas sudah
ibarat penyakit itu stadium berapa kan. Tapi alhamdulillah dalam masa pengangguran ini apa-apa yang membutuhkan biaya besar, apalagi yang tidak sekedar makan atau rokok itu ya ternyata tercukupi kan. Jiwa tenang, semakin semakin paham apa yang harus kita tuju nih kan. Di sini kita kan akan lebih memahami konsep tentang sangkan paraning dumadi kan. Nah di situ Pak Di Kurtopo kan selalu membimbing sangkan paraning dumadi. Jadi awalnya kita dari mana, terus dalam perjalanan pulang itu kan ada selalu mengajarkan harus selalu eling lan waspada. Jadi perjalanan ini kita harus eling pada yang awal dan akhir ini, awalnya dari mana, kita berakhir kemana, tapi dalam perjalanan itu kan kita harus waspada. Banyak jebakan-jebakan Batman di situ kan. Monggo Kang Haji dilanjutkan. Ini sambil rokok kan? Apa-apa. Santai aja. Ini tambahan mohon nah kok artinya sedikit banyak saya sama dengan Kang. Artinya sebelumnya itu saya itu kayak laku-laku ini hanya mengenal secara teoritisnya aja. Teoritisnya karena saya sebelumnya suka baca buku kan, suka baca buku, dan dulu itu sampai artinya mencintai dunia tasawuf ya kan, dunia tasawuf, tapi saya tanpa guru kan. Saya hanya membaca literaturnya semua saya baca, saya ambil kesimpulan, tapi kemudian saya kesimpulannya adalah kalau saya tanpa guru saya bisa gila gitu. Karena pengalaman saya sendiri ketika saya hanya membaca literatur tersebut secara nggak langsung itu membawa ke kepribadian saya, terus pola pikir saya. Jadi dulu teman-teman saya itu sampai nganggap saya itu kentir. Nama panggilan saya itu kentir gitu, Haji Kentir gitu. Karena ya itu aneh. Lainnya pada ngumpul, saya malah duduk sendiri di mana-mana gitu loh. Nah, yang lebih parah lagi gini kan, ketika saya misalkan ya semedi patra pelatihan terus zikir gitu, karena tanpa guru itu akhirnya muncul hal-hal yang dalam tanda kutip halusinasi. Halusinasi. Terus yang fatal adalah kebosanan kan. Bosan artinya kita melihat dengan mata dohir ini, kita melihat orang lain seneng, dia nggak ngapa-ngapain, mau hidupnya seneng, sedangkan saya yang baru latihan wiridan merasa udah banyak gitu kok, malah uripe kayak gini. Ya udah saya selesaikan sampai ya gitu, julukannya kentir karena itu kan. Jadi setelah sekian lama ya akhirnya alhamdulillah ini bisa ketemu dengan Pak Didogok dan sedikit-sedikit mulai mendapatkan pencerahan kan gitu. Ya gini kan, memang kalau kita menjalani dunia spiritual kalau tanpa bimbingan guru itu nanti gurunya setan. Kan pernah kita mendengar istilah seperti itu ya. Ternyata itu memang benar, sebab di dalam agama Islam pun ada yang alazi waswisu fisudurinas itu kan. Nah itu yang selalu membisik-bisikkan kejahatan dalam dada manusia. Nah ini yang bahayanya di situ kan. Ketika tanpa bimbingan guru, ya takutnya ketika masuk yang bisikan-bisikan kejahatan itu kan, ya itu akhirnya
kita akan bahasanya ini kebegal, ya. Bukannya kita mendapatkan ketenangan, justru malah semakin terpuruk. Ya. Ya, alhamdulillah lah kita semua ini di sini ya bertemu dengan seorang guru, sebenarnya guru ya kan. Di sini kita kan basicnya Jawa ya. Kejawen, ilmu leluhur ya, ilmu leluhur Nusantara ya. Nah di situ ternyata ya alhamdulillah lebih bagi saya pribadi ya. Bagi saya pribadi, saya ini bukan orang Jawa kan. Jawa itu hanya lahir saja di Surabaya. Ada leluhur saya yang Jawa itu buyut. Buyut pun itu dari ibu saya yang asli Surabaya. Kalau ayah saya Ternate, ayah kakek saya dari itu Palembang. Jadi Jawa ini ya sedikit sekali, tapi kok rasanya kok lebih pas gitu dalam metode Jawa ini. Iya. Sebab saya pernah mengikuti jalan tasawuf yang ini 13 tahun itu saya blank kan, nggak paham apa-apa. Terus serang saya. Ya secara ini. Nah, terus saya bilang sama istri, ya saya nggak mau apa ya. Ini untuk keselamatan diri saya, jiwa saya ya, harus saya berani ambil sikap. Saya nggak malu-malu untuk mengatakan saya sekarang kejawen, saya bilang. Iya. Ya apa ya? Ya menurut rasa saya saja sekarang. Iya. Lebih berani untuk mengambil sikap. Ya monggo kalau Kang Anton kita santai aja kan ya. Iya. Sambil dirokok kan. Iya. Saya gini ya, artinya kalau ajaran dari Pak D ini kan emang pakulitnya kejawen, Jawa banget gitu loh ya. Nah, namun saya ini kan agamanya Islam kan. Iya, sama. Iya. Sama seperti yang lain. Jadi kalau hati kecil saya itu pinginnya itu loh kan, artinya bukan membandingkan antara Islam dengan kejawen, tapi saya pingin mensinkronkan gitu, dan meluruskan gitu loh kan, karena selama ini banyak wacana yang kurang pas tentang kejawen tersebut. Karena mungkin literatur tentang Jawa itu emang susah dicari, dan kalaupun dapat ditemukan itu bahasanya filosofis gitu loh kan. Filosofis, dan itu ya artinya perlu pendalaman itu loh kan, gitu loh. Jadi di sini ini saya pingin itu loh, artinya mensinkronkan ini Islam, ini kejawen itu bisa ada titik temu, ya selarasan gitu loh kan. Jadi tidak dipertentangkan terus. Ya gitu, betul gitu kan. Ya memang kan, saya sendiri sifat saya tidak terlalu percaya dengan omongan orang. Saya hanya ingin mengikuti apa yang saya yakini, dan itu terbukti dalam kasunyatan kan. Ya memang saya di tasawuf pun mendapatkan kemudahan, terutama dalam hal dunia. Tapi di saat menjalani dunia, harta ya alhamdulillah, saya tidak saya pungkiri banyak kemudahan di situ. Tapi dari sisi kerohanian ini masih ada yang kurang pas gitu kan, kurang benar ini. Iya. Nah ini makanya saya beralih, ya syukur alhamdulillah ketemu seorang pembimbing spiritual ya, yang dari kejawen. Akhirnya saya berani untuk mengambil sikap. Selama ini kan saya mendengar informasi kejawen itu syarat dengan urofat, syirik, ya kan? Oh, yang pokoknya yang yang menyimpang, ya kan? Ya. Tapi ketika saya ketemu sama Pak D Guru Togo,
Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ya. Tauhidnya justru lebih dalam, dan ya. Efek daripada metode yang diajarkan beliau, Pak De Guru Taugo ini lebih mengena gitu kan. Iya, lebih mengenal, lebih dalam. Lebih mengenal. Nah, saya sekarang sudah tidak menganggap agama Islam yang paling benar, walaupun KTP saya Islam ya, keluarga saya Islam. Iya. Saya Ternate kan daerah Kesultanan ya, Palembang juga ini ya kan Islam ya. Tapi ketika saya berguru sama Pak Dewa, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap agama apapun itu ya selama baik, ya, tidak ada yang mengajarkan keburukan. Tidak ada. Baik itu Hindu, Buddha, ya kan, Kapitayan pun, Islam, bahkan Yahudi. Ini kan hanya apa ya? Kalau saya katakan ini hanya satu lembaga, satu komunitas yang bagaimana bisa membawa umatnya ini mendekat kepada Tuhan. Ya. Yang penting itu yang penting agama itu tidak menjelekkan yang saya sudah bagus. Iya. Agama dari mana saya itu bagus. Nah, saya pribadi kalau jangankan ini agama ya, kepada orang yang dulu saya anggap ini selalu berbuat dosa, itu bukan urusan saya. Ya kan, masalah hidayah kan bukan manusia yang ini kan, ya kan. Tapi untuk mendapatkan hidayah Tuhan itu kan perlu dengan cara, ya kan, tata cara. Nah, di sini kan banyak apa ya, antara konsep dengan laku itu seimbang. Ya kan, jadi kalau menurut saya gini kan, laku Jawa ini atau lebih dikenal dengan kejawen itu mungkin bahasa kerennya adalah way of life, cara hidup kan. Cara hidup ya. Jadi bukan agama tapi ini adalah cara hidup, cara mengejawantahkan apa ya, syariat-syariat yang ada di agama gitu. Ya. Mungkin seperti itu. Kalaupun salah ya wajar karena saya kurang keilmuan. Kita semua sama-sama masih belajar. Iya, menurut saya ini way of life-nya itu orang Jawa itu punya cara hidup seperti ini, dengan laku seperti ini, ritual seperti ini, yang menurut saya pun itu sebenarnya kalau diteliti sebenarnya bisa apa ya, diartikan secara keilmuan itu bisa kan? Bisa kan? Secara ilmiahnya itu menurut saya itu pasti bisa. Cuma selama ini mungkin belum ada penelitian ke arah situ kan. Ya sebenarnya sudah ada kan. Di luar negeri pun kan ada istilah mikrokosmos, makrokosmos ya kan. Nah, di ajaran leluhur kita itu kan ada istilah jagat cilik, jagat gede. Nah, pada akhirnya saya memiliki kesimpulan bahwa ketika jagat cilik ini dapat menyelaraskan dengan jagat gedenya, itu kita bisa hidup secara tentram, damai, bahagia. Karena diri saya, ini pribadi saya kan, saya selalu mengolah daya cipta rasakan saya harus bisa selaras dengan alam semesta, baik itu tumbuh-tumbuhan, ya, hewan, terus makhluk-makhluk yang goib-goib itu kan, bangsa jin ya kan, terus malaikat itu saya harus bisa hubungan baik dengan alam juga, tanah, api, angin, air. Ya, tanah diperlambangkan dengan bumi, ya kan, angin, ya itulah ya. Ini ya alhamdulillah ketika saya berusaha menyelaraskan itu, ya semua persoalan-persoalan ini bisa terselesaikan dengan alami. Ya contoh yang tadi pengangguran ini berapa tahun, tapi untuk urusan pangan ini tidak ada kekhawatiran kan? Seperti itu. Ya monggo Kak ya sebagai itu sudah komplit menurut saya itu sudah komplit. Pak Dadang itu
Konten itu sudah. Ya, ya ini murni bukannya apa ya, kita sharing-sharing berbagi pengalaman tentang ini ya yang kita dapatkan berguru pada Pak Guru Toko ya. Jadi luar biasa ya, alhamdulillah. Di antara sekian banyak murid-murid beliau ini, kita kan sudah merasakan manfaatnya. Ini kan namun itu kayak gini kan termasuk salah satu ajaran yang baik kalau tidak membicarakan orang lain jelek, malah membicarakan hal-hal yang baik kan ya. Ya, ini sekedar berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman. Dan untuk meluruskan tentang yang kurang suka dengan ajaran leluhur kita semua kan. Iya. Kenapa kok kita antipati gitu loh dengan ajaran leluhur sendiri gitu loh kan? Iya, karena belum masuk ke ajarannya. Kalau sudah masuk, insya Allah enggak. Ya karena mungkin doktrin-doktrin, wah jangan ini, jangan itu nanti kamu sesat. Dulu saya juga kayak gitu dulu. Sama dulu berpikirannya karena itu, karena ada doktrin-doktrin dari luar itu begini gitu. Nah itulah bahayanya kan, kalau kita mendengar apa informasi dari orang, kemudian kita terpengaruh dengan doktrin-doktrin itu tanpa kita cross check terlebih dahulu. Nah itu ya lebih dalam lagi. Orang Jawa itu lebih dalam, isi sak jerone, isi sak kulete, sak itu lebih komplit ya, lebih mendetail menurut saya kayak gitu ya, betul. Ya ini memang seperti itu kenyataannya. Ya mudah-mudahan kita sebagai murid Pak Guru Toko bisa konsisten ya kan, dalam laku, terus dalam kemasyarakatan, terutama dalam keluarga, kita bisa menjadi diri pribadi yang lebih baik lagi ya kan. Kita sama-sama berdoa, saling mendoakan lah, ya. Saling menyemangati, motivasi gitu. Kita rasa ya cukup sekian dulu ya kan obrolan santai kita ini. Tapi ya mohon maaf ini barangkali ada kata-kata yang menyinggung ya. Terutama kepada para pemirsa, saya mohon maaf, saya pribadi dan mungkin juga Kang Anton, Kang Aji pun demikian. Ada yang salah ucap atau bagaimana, kami semua mohon maaf. Mudah-mudahan obrolan santai ini bisa menjadi satu wawasan tentang pandangan tentang ajaran leluhur, ajaran Jawa gitu. Cukup sekian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumadi Rahayu. Pak De. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, mulih padha-padha ngawur, tetep obak nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha